Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan channel Matematika Uda Mamat. Pada video kali ini kita akan membahas suatu topik yang menjadi suatu pemikiran bagi mahasiswa-mahasiswa semester akhir yang ingin tamat kuliah, yaitu bagaimana caranya supaya judul skripsinya itu ACC pembimbing. Mungkin ada teman-teman yang ingin tamat 3,5 tahun atau 4 tahun, tapi masih ada kendalanya pada judul skripsinya yang belum di-ACC oleh pembimbingnya. Atau ada teman-teman yang sudah sering kali mengajukan judul skripsinya, tapi belum di-ACC oleh pembimbingnya. Maka di video ini kita akan memberikan suatu solusi untuk teman-teman semuanya. Tapi terlebih dahulu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini ya. Oke, kita langsung pada pembahasannya. Hal yang pertama yang harus diperhatikan adalah bukan menentukan judul ya, tetapi di sini kita harus menentukan jenis penelitian yang akan digunakan. Kenapa demikian? Karena pada waktu kita bimbingan nanti dengan pembimbing atau dosen, maka yang pertama kali ditanyakan adalah jenis penelitian apa yang akan Anda gunakan. Maka di sini tipsnya adalah gunakanlah jenis penelitian yang dikuasai. Pada mata kuliah metodologi penelitian, teman-teman sudah belajar yaitu penelitian itu ada dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Maka pilihlah salah satu yang paling dikuasai, atau pelajari terlebih dahulu penelitian yang rasa-rasanya teman-teman bisa menguasainya. Di sini teman-teman punya target 3,5 tahun atau 4 tahun, maka pakailah jenis penelitian yang rasa-rasanya bisa mencapai target dari teman-teman tersebut. Yang kedua, yaitu judul harus menggambarkan masalah dan solusi yang akan diteliti. Jadi hal yang salah dalam pemikiran mahasiswa adalah biasanya mahasiswa itu akan mencari judul, tetapi itu salah, pemikiran yang salah ya. Seharusnya yang dicari itu adalah masalahnya. Jadi ketika ada suatu masalah, maka nanti akan ditemukan suatu solusi yang bisa mengatasi masalah tersebut. Jadi judul itu adalah gabungan dari solusi dan masalah. Jadi jangan dicari judulnya, tapi carilah masalah dan solusinya terlebih dahulu. Misal, di sini kita punya suatu masalah di lapangan, yaitu kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik rendah. Ini untuk guru ya. Kemudian setelah kita menemukan masalah ini di lapangan, misalnya kita sudah menyebarkan angket ke sekolah-sekolah, kita juga sudah mewawancarai guru dan peserta didik di sekolah-sekolah, ya kita menemukan masalah seperti ini. Setelah kita menemukan masalah, maka kita harus memberikan suatu solusi. Bagaimana solusinya nanti supaya kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik ini bisa meningkat. Maka di sini bisa jadi solusinya nanti kita mengembangkan suatu perangkat pembelajaran matematika berbasis flip classroom berbantuan web. Jadi solusi ini akan kita gunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Maka dari solusi dan masalah itu, di sini kita bisa membuat suatu judul. Jadi judulnya itu harus menarik ya. Judulnya itu harus menarik ketika pembimbing membacanya. Di sini dia tertarik untuk membaca latar belakang atau bab 1. Oke, di sini judul skripsinya bisa kita buat, yaitu di sini kita akan mengembangkan suatu perangkat pembelajaran matematika berbasis flip classroom berbantuan web untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik. Jadi tipsnya di sini adalah kita mencari masalah dan solusi, bukan mencari judul. Karena judul itu akan terbentuk adalah gabungan dari solusi dan masalah. Hal yang ketiga yang harus diperhatikan, ini adalah hal yang jarang diperhatikan oleh mahasiswa. Kenapa? Karena ini dianggap remeh biasanya ya. Itu perhatikan penulisan di cover ya. Jadi cover itu adalah hal yang pertama yang akan dilihat oleh pembimbing atau dosen ketika dia itu membaca proposal skripsi kita. Sebelum dosen itu membaca bab 1, maka dia akan memperhatikan terlebih dahulu cover dari proposal skripsi. Di pada cover ini jangan sampai ada salah, apalagi kesalahan dalam penulisan nama dosen tersebut. Jika sudah salah dalam penulisan nama dosen tersebut, maka akan berkemungkinan mood dosennya akan hilang ya.
Jadi kalau mood dosennya sudah hilang, maka ketika dia bab 1 udah salah aja semuanya tuh. Jadi tips yang ketiga atau hal yang ketiga yang diperhatikan, perhatikan penulisan di cover. Jangan sampai ada yang salah, terutama nama dosennya dan nama kampus. Jangan sampai ada yang salah di sana. Hal keempat yang harus diperhatikan adalah yaitu bab 1 harus menggambarkan masalah dan solusi secara terperinci. Jadi setelah dosen dia membaca judul, melihat cover kita itu tidak ada yang salah, dia punya mood untuk membaca latar belakang kita bab 1, maka di sini harus diperhatikan masalah dan solusi itu harus secara terperinci di sana dijelaskan. Jadi biasanya dosen yang dia perhatikan adalah, yaitu bagian yang perhatikan pembimbing atau dosen adalah yaitu latar belakang masalah. Jadi pada latar belakang masalah ini harus ada tergambar baik secara khusus ke umum atau dari umum ke khusus, yaitu masalah dan solusinya. Kalau masalahnya, dari mana asal masalahnya didapatkan, apakah kita menyebarkan angket atau melakukan wawancara, di sana harus jelas terperinci masalahnya itu didapatkan dari mana. Kemudian untuk solusi, di sini solusinya yang harus diperhatikan adalah kita harus melihat referensi dari solusi tersebut. Apakah referensinya itu memang benar tidak solusinya itu berhubungan dengan masalah tersebut. Apakah ada suatu referensi yang menyatakan solusi tersebut bisa mengatasi masalah tersebut. Jadi yang pada latar belakang masalah ini harus diperhatikan sekali, yaitu ketika dosennya membaca atau pembimbingnya membaca harus terjelas secara perinci masalah dan solusinya di sana. Kemudian yang kelima adalah yaitu perbanyak referensi, sebaiknya yang terbaru. Jadi ketika pembimbingnya membaca latar belakang, di sana kita harus menerapkan atau menggunakan referensi-referensi terbaru atau jurnal-jurnal terbaru, baik itu nasional maupun internasional, yang menjelaskan bahwasanya solusi yang akan kita tawarkan untuk mengatasi masalah itu memang sudah ada sebelumnya yang melakukannya. Nah, jadi di sini kita harus memperbanyak jurnal-jurnal internasional maupun nasional atau referensi-referensi terbaru yang mana menyatakan bahwasanya nanti solusi yang akan kita tawarkan untuk menyelesaikan masalah itu memang bisa dilakukan. Kemudian tips selanjutnya adalah yang keenam, yaitu teman-teman harus bisa menguasai proposal yang diajukan. Jadi supaya nantinya judulnya diterima, proposalnya yang diterima tidak dicurigai ya. Kan biasanya itu pembimbing atau dosen mencurigai bahwasanya proposal yang kita tawarkan kepada pembimbing yaitu adalah suatu proposal yang plagiat, itu copy paste dari proposal yang lain atau skripsi yang lain. Maka di sini teman-teman harus menguasai proposal yang diajukan supaya pembimbing yakin bahwasanya memang benar teman-teman yang membuatnya. Selain teman-teman harus menguasai proposal yang diajukan, teman-teman harus dengan siap atau dengan cermat ketika dosen menanyakan, ini referensinya dari mana, teman-teman harus bisa membuktikan. Jadi teman-teman di sini kalau mengambil referensinya dari jurnal internasional, teman-teman print jurnalnya. Nanti ketika dosennya nanya, ini jurnalnya, maka di situ dosennya akan percaya bahwasanya teman-teman yang mengerjakannya. Jadi selain teman-teman menguasainya, teman-teman juga harus siap dengan referensi yang akan ditanyakan sama dosen. Ini referensinya mana, dari mana kamu dapatkan, teman-teman harus bisa nanti menyediakannya atau menyiapkannya. Hal keenam yang harus diperhatikan adalah sebelum teman-teman memberikan proposal kepada pembimbing, teman-teman sebaiknya bimbingan atau meminta saran kepada dosen yang lain terlebih dahulu. Teman-teman bisa mencari seorang dosen yang mau membimbing atau membaca proposal teman-teman supaya dosen tersebut nantinya bisa merevisi, memperbaiki kesalahan yang teman-teman lakukan. Jadi ketika kita memberikan proposal skripsi kita kepada pembimbing, itu adalah proposal skripsi yang sudah benar. Jadi ketika pembimbing membaca proposal skripsi kita di sana, maka pembimbing sudah merasa yakin bahwasanya proposal kita ini sudah benar, kemudian diyakinkan dengan kita menguasai
proposal kita tersebut, maka nanti kemungkinan judul teman-teman akan langsung di ACC. Jadi proposalnya sudah benar, teman-teman menguasai proposal tersebut, maka tidak ada lagi alasan untuk dosen tersebut atau pembimbing tersebut untuk menolak judul atau proposal penelitian teman-teman. Maka dari itu, tipsnya adalah selain teman-teman menguasai proposal tersebut, teman-teman juga harus meminta atau mencari dosen untuk merevisi proposal teman-teman supaya proposal itu benar adanya. Maka mudah-mudahan judul teman-teman akan langsung di ACC. Demikian tips atau saran atau hal-hal yang harus teman-teman lakukan supaya judul proposal skripsinya langsung ACC. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.